Forza Milan, welcome to back channel Milan Naderiati. Hari ini tanggal 20 Mei 2022, update untuk pembaruan berita Milan, yakni selamat bagi para pemain muda dan senior Milan yang merekuh Scudetto yang ke-19 dalam kurun waktu 11 tahun ini. Pertandingan antara Milan versus Sassuolo di laga terakhir membuat para pengamat tercengang-cengang karena para pemain Milan dari menit awal langsung menekan pertahanan Sassuolo. Terbukti dari tekanan yang dilakukan para pemain Milan membuat 3 gol yang dimana hat-trick assist dari Rafael Leao, yang dimana gol dibuat oleh Giroud dan Frankesi. Dalam pertandingan ini juga Milan hanya membutuhkan hasil seri untuk merengkuh gelar Scudetto yang ke-19, Fight to Champions Scudetto 19. Baik, di dalam video kali ini Milan Naderiati akan memberikan sedikit informasi tentang perkembangan Milan ke depannya, bahwasanya para pemain Milan dan Milanisti yang ada di Italia tentunya merayakan kemenangan yang puasa gelarnya hampir 11 tahun di kota Milan. Milan is right. Dan bagaimanapun para Milanisti ini bersukaria menyambut kemenangan di Stadion Mapei di Sassuolo. Bahwasanya stadion berkapasitas 21.000, Milan menempati 18.000 dan 3.000-nya bagi tuan rumah. Tentunya tiket-tiket yang didapat oleh Milanisti ini berbanding terbalik di San Siro, yang dimana tiketnya harganya 2 kali lipat di laga terakhir Serie A musim 2021-2022. Bahwasanya Milan memadati di kota Mapei dan Milan sendiri, di mana kota Milan untuk Milanisti sendiri sudah melakukan gelaran yang dinamakan nobar. Bahkan gelaran nobar ini terjadi di semua benua di fanbase Milanisti yang ada di dunia, di Indonesia termasuk di New York dan Tokyo. Dan hasil ini juga membuat kepercayaan para pemain Milan juga menatap untuk di musim 2002-2023, di mana para pemain Milan sendiri di musim ini respect kepada Frankesi yang sudah menemukan klub baru bersama Barcelona, yang mencetak gol terakhirnya di Sassuolo yang 12 dari sebelum terciptanya gol melawan Sassuolo melawan Empoli 14 Desember 2020, yang dimana Milan ini bermain sangat menekan Frankesi. Selamat untuk Frankesi. Tentunya yang juga keluar di musim 2002-2023, rumornya Samu Castelletto akan dilego ke klub Spanyol, di mana Paolo Maldini dan Ricky Massara sedang bernego tentang penjualan Samu Castelletto ke klub Spanyol, di mana Junior Mesias juga pun diragukan untuk dipermainkan oleh Milan karena inkonsistensi permainannya sendiri. Tapi menurut Milan Naderiati, Mesias akan ditebus sebesar 4,5 juta euro, dan pengembalian masa pinjaman dari para pemain Milan yang berkompetisi di 2020-2021 dan 2021-2022 akan kembali ke Milan pada musim 2002-2023, yang dimana Yassine Adli dari Bordeaux
akan ke Milan dengan status pemain permanen dari Milan sendiri, dan Tommaso Pobega yang kembali dari Spezia. Faktanya bahwasanya Milan merekrut pemain yang klub sudah degradasi ke bawahnya. Contohnya adalah pengembalian sukses di Milan adalah Krunic dan Benacer, di mana klub tersebut di 2021 degradasi ke Serie B dan Milan mempermainkan Benacer itu secara aktif dari Empoli. Tentunya terakhir ini adalah Yassine Adli yang bermain untuk Bordeaux degradasi ke Ligue 2 Liga Prancis. Bahwasanya Milan menampung para pemain istilahnya buangan yang berhasil sukses. Semoga Yassine Adli dan Tommaso Pobega bisa merefleksikan permainan Milan sepengganti dari Frankesi. Tentunya ada sayap kanan yang menjadi titik kurang dari Milan, yakni Mesias dan Saelemaekers, yang dimana sayap kanan ini jadi perhatian dari Ricky Massara dan Paolo Maldini. Tentunya ada Ibrahim Ba, dulu pemain AC Milan yang sedang mengikuti scout untuk Milan untuk ke Liga Belgia dan Belanda. Tentunya ada rumor bahwasanya dari Noah Lang, pemain yang disebut keturunan Indonesia, akan bermain untuk Milan. Tetapi ini hanya rumor, kepastiannya setelah Milan akan diakuisisi. Kepastiannya adalah 90% Milan akan diakuisisi oleh Red Bull partner official, yang tentunya terbuangnya inverse swap dari dana Bahrain akan membuat Milan menjadi semakin maju untuk pertarungan 2022-2023. Tentunya setelah kemenangan dan merebut Scudetto ke-19 dan kemenangan melawan Sassuolo ini, Milan memberikan jatah liburan kepada para pemainnya. Dan tentunya para Milanisti yang ada di Milan sendiri banyak yang bertumpah ruah kepada di jalan untuk menyambut kemenangan yang 11 tahun tidak direngkuh, yakni Scudetto ke-19. Info terkini untuk Ibrahimovic, bahwasanya Ibrahimovic akan setuju memperbarui statusnya sebagai pemain Milan untuk 1 tahun ke depan dengan nominal gaji turun hampir 3 kali lipat, yakni 2,5 juta euro per musim. Bahwasanya nanti ada kontribusi gol dan jumlah assist dan permainan yang akan dicantumkan dalam bonus ini. Tentunya dari penyerang gaib Milan seperti Giroud dan Ibrahimovic, Lazetic harus belajar penuh kepada dua pemain ini, dimana Giroud sendiri pernah memenangi Piala Dunia, Piala Liga Inggris bersama Chelsea, dan Piala antar klub di dunia. Dan Ibrahimovic juga telah memenangkan gelar yang dimana Ibrahimovic pernah bermain di Ajax, di PSG, di Inter Milan, terus di Milan sendiri di tahun 2011. Lazetic harus bermain percaya diri seperti kemampuan yang diperagakan oleh Giroud dan Ibrahimovic. Untuk penyerang, pasti Milan akan mendatangkan striker lagi, yang dimana rumornya masih ada beberapa yang dikaitkan oleh Milan. Tentunya dengan adanya striker dan sayap kanan bagi Milan cukup untuk bertarung kepada di Liga Champions musim 2022-2023 dan atas kemenangan merebut Scudetto ke-19, Milan berada di pot 1 di Liga Champions musim 2022-2023.
Tentunya ini keuntungan bagi Milan mendapatkan keringanan klub-klub yang akan dihadapi. Tentunya pelajaran yang didapat dari musim 2021-2022 menjadi batu pengalaman bagi Milan bahwasanya Liga Champions keras dan bisa mematikan semua klub raksasa seperti Milan gugurnya di fase grup Liga Champions 2021-2022. Dan dari bonus yang didapat oleh Milan merengkuh gelar Scudetto ke-19, bahwasanya para pemain Milan dan manajer khususnya Ricky Massara dan Paolo Maldini akan merekrut pemain-pemain berkualitas. Kalau bahasa Indonesianya harga kaki 5 bintang 5. Dan tentunya ini membuat Milan untuk musim selanjutnya tidak dikucilkan oleh klub manapun karena memenangkan Scudetto ke-19. Tentunya ini berdampak positif pada peningkatan penjualan pemain Milan, yang dimana Milan sendiri masih mempunyai klausul aktif peminjaman dari Brahim Diaz dari Real Madrid, dan tentunya Milan masih ingin mempunyai nomor 10 selain Brahim Diaz. Tentunya yang diharapkan adalah Daniel Maldini di posisi Brahim Diaz yang mengalami cedera beberapa bulan ini, dan tentunya untuk musim depan kemungkinan kembalinya Simon Kjaer dan Daniel Maldini menambah kekuatan untuk para pemain Milan sendiri. Tentunya untuk kiper kemungkinan Mirante atau Tatarusanu akan berakhir pada musim ini. Dan pengalaman kiper dari Mike Maignan yang sebelumnya merengkuh gelar di Lille pada musim 2020-2021 dan berpindah kepada Milan di musim 2021-2022 ini menambah kepercayaan bahwasanya pembelian kiper asal Prancis ini untuk manajemen pasti mempercayakan kepada 3M, Massara, Maldini, dan Moncada sebagai scout untuk mencari pemain-pemain berkualitas. Dan tentunya ini juga bagi para pemain Milan juga untuk termotivasi bahwasanya Milan harus bermain lebih baik, dan target selanjutnya adalah Liga Champions, yang dimana kemungkinan besar semifinal akan menjadi target Milan selanjutnya. Demikian video dari Milan ada di hati. See you for next video. Forza Milan.